Yang pasti orang kafir akan terus berupaya dengan sekuat tenaga mereka. Di situ Allah memberikan jawaban. Satu ayat diturunkan kepada baginda Nabi untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Permintaan orang kafir Quraisy khususnya kepada baginda Nabi supaya mengganti adanya Al-Quran. Presiden Joko Widodo menyetujui pembangunan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Jokowi menyebutnya sebagai terowongan silaturahmi. Ini persoalan akidah. Tidak bisa digabungkan, tidak bisa dikombinasikan. Ini sebuah penawaran yang sangat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima di dalam persoalan akidah. Sama dengan itu, kejadian seperti tersebut terjadi saat ini, yaitu penggabungan antara agama dengan berbagai macam corak kedok dan topeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di pagi ini saya akan berbicara dan mengomentari adanya wacana yang sangat tidak baik sekali, dan kalau perlu saya sampaikan wacana yang sangat tercela, yaitu menggabungkan antara masjid dengan gereja, entah dengan cara terowongan, entah atau apapun namanya. Kalau sebelumnya kita tahu adanya upaya-upaya dekadensi moral anak-anak bangsa umat Islam, yaitu pendangkalan akidah dilakukan oleh orang-orang sekelompok liberal yang tidak bisa bertanggung jawab di dalam keilmuannya. Mereka mengantarkan tumpeng, mereka ikut Natalan dan lain sebagainya. Ini tidak sukses mempengaruhi umat Islam dan muda-mudi kita. Mereka tetap kuat memegang agamanya dan akidahnya. Nah, dengan berbagai cara orang-orang kafir membujuk sebagian orang-orang munafik untuk terus mengadakan upaya pendangkalan-pendangkalan semacam ini. Dan saya dengar terakhir adanya rencana pembuatan terowongan antara masjid dan gereja. Presiden Joko Widodo menyetujui pembangunan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Jokowi menyebutnya sebagai terowongan silaturahmi. Ada usulan untuk dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Tadi sudah saya setujui sekalian, sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi. Tidak kelihatan berseberangan, tapi silaturahmi terowongannya bawah tanah, sehingga tidak nyebrang. Kalau nyebrang itu kayak berseberangan. Nah, sekarang pakai terowongan bawah jadi terowongan silaturahmi. Nah, ini salah satu yang perlu kita bahas. Baginda Rasulullah SAW pada kurang lebih 1400 tahun yang lalu, beliau telah mengalami ini semuanya. Tekanan-tekanan orang kafir dan upaya-upaya licik orang kafir untuk mengkaburkan akidah Islam. Mari kita buka sedikit saja sejarah. Pada waktu orang-orang kafir Quraisy ingin menghentikan dakwah baginda Rasulullah SAW dengan berbagai cara. Dari pertama dirangkul, bagaimana baginda Rasul diberikan iming-iming, kemudian dipukul, bagaimana para sahabat disiksa dan diintimidasi. Ini adalah upaya-upaya licik orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, semua upaya dilakukan, tapi prinsip baginda Rasulullah SAW itu sangatnya kuat dan tegas. Ini persoalan akidah, tidak bisa digabungkan, tidak bisa dikombinasikan, tidak bisa. Rasul mempunyai satu prinsip, wallah la atruku hadzal amr hatta yudhhirahullah au ahli kadunah. Bersumpah beliau bahwa demi Allah tidak akan pernah mundur beliau selangkah pun ketika agama ini mau dikaburkan, ketika disuruh berhenti berdakwah misalkan, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Islam, atau baginda Rasul hancur oleh karena dakwah tersebut. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan orang Quraisy, sahabat channel Benteng Akidah?
Mereka tidak akan berhenti, terus berupaya untuk menghasut, untuk mengadakan serangan-serangan baik sirron wa alaniyatan, terang-terangan atau secara senyap. Salah satunya adalah opini. Apa opininya? Mereka datang kepada baginda Rasul SAW, mengajak untuk bersilaturahim, mengajak untuk berislah. Apa islahnya? Maka kita harus lebih jeli lagi tentang sejarah ini, karena ini ada sangkut pautnya dengan adanya rencana opini pembuatan terowongan antara gereja dan masjid. Opini mereka ditumbuhkan. Kepada baginda Rasul ditawarkan, begini saja Muhammad, bagaimana kalau misalkan kita islah, kita buat silaturahim, kita buat kerjasama. Apa itu modelnya? Kata baginda Nabi. Mereka menyodorkan proposal kepada baginda Nabi. Apa proposalnya? Mereka akan menyembah Tuhannya Nabi, dan Nabi juga harus menyembah Tuhan mereka. Ini sebuah penawaran yang sangat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima di dalam persoalan akidah. Sama dengan itu, kejadian seperti tersebut terjadi saat ini, yaitu penggabungan antara agama dengan berbagai macam corak, kedok, dan topeng. Sahabat yang berakidah, sebenarnya banyak yang terjadi. Pengulangan sejarah terus akan berlanjut sampai hari kiamat. Maka perlu diketahui baik-baik kepada generasi muslim pada saat ini. Anda pelajari sejarah Anda, di mana di Indonesia kita harus paham betul peran ulama dan santri mempunyai mahakarya yang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia dan adanya negeri tercinta Indonesia ini. Baik, terakhir, untuk menguatkan bahwa sejarah ini terulang, dulu juga pernah diminta kepada Nabi supaya sebagian ayat Al-Quran itu dirubah. Mereka meminta ayyusqita minal Qur'ani ma yughidhuhum. Mereka meminta supaya sebagian ayat Al-Quran direvisi atau diganti yang tidak sesuai dengan hati mereka, yang tidak sesuai dengan hasrat mereka, yang menghalang-halangi keinginan dunia mereka. Misalkan salah satu contoh, orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin di bagian umat Islam, di negara Islam. Nah, ini supaya direvisi. Apakah ini terjadi di negeri kita tercinta? Ya, jawabannya. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, mereka meminta lebih jauh. Kalau misalkan ini tidak bisa dipenuhi oleh baginda Rasul, maka au yubaddilahu biqur'anin akhar. Mereka minta supaya Qur'annya diganti Muhammad. Sudah, tidak apa-apa. Muhammad lanjutkan dakwah. Sudah, tidak apa-apa. Lanjutkan syiarnya. Tapi mohon Al-Qur'annya diganti, jangan pakai yang ini. Maka tidak tahulah apa kelanjutannya. Yang pasti orang kafir akan terus berupaya dengan sekuat tenaga mereka. Di situ Allah memberikan jawaban. Satu ayat diturunkan kepada baginda Nabi untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Permintaan orang kafir Quraisy khususnya kepada baginda Nabi supaya mengganti adanya Al-Quran. Ayat tersebut berbunyi, wa idza tutla 'alaihim ayatuna qala alladziina la yarjuna liqa'ana na'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil, kata Al-Quran. Mereka orang-orang kafir, orang yang tidak berharap atau takut bertemu dengan Allah, meminta kepada Nabi supaya ini diganti Al-Qurannya. Kata Allah, tidak bisa ini diganti atau tidak bisa ini direvisi. Inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim, kata Nabi. Saya tidak akan pernah mengganti, saya juga takut, saya takut kepada Allah. Maka kesimpulan dari permintaan tersebut, islah tersebut di dalam peribadatan khususnya. Kalau di luar peribadatan silahkan. Anda mau berbisnis dengan orang kafir silahkan. Bekerja sama di dalam kemanusiaan silahkan. Tapi persoalan akidah tidak ada jalan. Kenapa? Di dalam agama mereka adalah agama mereka, agama kita. Dan surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi menjawab permintaan orang kafir untuk menggabungkan masjid dan gereja, entah itu melalui buat terowongan atau dengan apapun. Maka diturunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhanmu dan kamu tidak perlu menyembah Tuhanku. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini adalah jawaban ketika ada opini akan membuat terowongan masjid dan gereja
jadikan ini satu pelajaran bahwa ini sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Allah langsung menjawab dengan suratul kafirun. Demikian, semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan pelajaran, ibrah untuk kita, pegangan prinsip untuk kita dan anak cucu kita untuk terus memegang kuat akidah yang kita cintai ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.